Nah, kalaulah kita telah mengenal yang namanya Rasul di dalam diri kita ini, bahkan kita juga mengenal tempat daripada Rasul tersebut, kapan dia lahirnya, kapan beliau dalam bahasa munculnya, maka kita bisa mengunjunginya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa bertemu lagi dengan para sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah dalam pertemuan ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita yaitu dari Medan, yang mempertanyakan adalah, Ceng, saya ingin berkunjung ke makam Rasulullah, dalam hal ini adalah berumrah, namun dalam keadaan sekarang adalah sangat tidak tepat untuk melaksanakan ke sana karena berbagai hal, terutama dalam keadaan pandemi. Nah, adakah sebuah perbuatan yang kita bisa lakukan di Indonesia, dalam hal ini di rumah, tapi nilainya sama kita dengan berkunjung kepada Rasulullah? Kira-kira mungkin ini ya pertanyaannya dari beliau, itu yang bernama Gustian dari Medan. Sahabat yang dirahmati Allah, khususnya Bang Gustian dari Medan, untuk melaksanakan umroh dalam keadaan pandemi ini adalah memang perlu dipikirkan kembali. Sekalipun Anda mungkin adalah memiliki kemampuan, tapi harus diulang-ulang lagi berpikir. Karena juga ada beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan terus di rumah, dalam hal ini adalah di Indonesia. Tapi nilainya sama dengan kita mengunjungi, terkhusus nih, kalau sahabat ingin mengunjungi kepada makam Rasulullah, sama nilainya dengan ke makam Rasulullah. Loh, apa dasarnya? Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zaroni ba'da mauti faka'annama zaroni fi hayati." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mengunjungiku setelah aku, dalam hal ini tentu ya, Rasul telah selesai menyebar risalah, sama dengan dia telah mengunjungi ketika aku hidup. Nah, dari hadis ini mari kita mencoba merenungi, membuka lagi makna daripada hadis ini. Kita akan lihat dari sisi yang lain, bahwa yang perlu dicatat bahwa selama ini kita punya pemahaman yang namanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah SAW. Semua orang yang mayoritas mengatakan adalah bahwa beliau telah selesai dan telah tiada. Konsepnya adalah tidak seperti itu, tapi memang itu yang ditulis dalam sebuah sirah, dalam sebuah sejarah. Tapi konsepnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim yang namanya Rasul itu bukan sekadar lahir di Makkah, kemudian bersembunyi atau selesai menyampaikan tugasnya adalah di Madinah. Tapi Allah mengutus yang namanya Rasul itu ke dalam setiap diri manusia. Sebagian firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Telah datang Rasul dari diri. Karena kata anfus di sini adalah jamak dari kata tunggalnya dan nafs. Nafs itulah menunjukkan kepada jiwa. Jadi kepada jiwa ke siapa ya? Kepada manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh, yang sekarang yang ada yang namanya yang lahir di Madinah itu, yang lahir di Makkah, kemudian beliau terakhir meninggal di Madinah itu siapa? Itu adalah sebagai Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada umatnya, kepada manusia agar mengetahui secara tidak langsung bagaimana namanya beribadah kepada Allah. Maka Allah memberikan sebuah contoh, mengutuslah para nabi, terus ini adalah konteksnya adalah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan.
bahwa telah ada contoh dan suri tauladan dalam diri Rasul. Artinya Allah memberikan, kalau dalam bahasa teknis, Allah memberikan sebuah prototipe. Sebuah percontohan ini adalah yang bisa dijadikan sebagai standar untuk diikuti oleh hambanya dalam rangka bagaimana beribadah kepadanya. Karena kalaulah Allah turun mengajarkan, tentu dengan sesuatu yang tidak dikenal, orang bisa kaget, makhluk manusia. Maka Allah kirimlah para hamba-hamba yang soleh yang telah dikenal di sekelilingnya. Nah, begitu juga dalam konteks ini yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam konteks ini adalah maka kita harus mencari yang mana yang namanya Muhammad hakiki. Yang kata Allah tadi itu bahwasanya Allah telah mengutus ke dalam setiap diri manusia itulah seorang Rasul. Nah, kalaulah kita telah mengenal yang namanya Rasul di dalam diri kita ini, bahkan kita juga mengenal tempat daripada Rasul tersebut, kapan dia lahirnya, artinya kapan beliau dalam bahasa munculnya, maka kita bisa mengunjunginya setiap saat. Karena logikanya adalah kalaulah Allah hanya sekedar kita bawanya nilai baru kita mengunjungi jarak ke Madinah baru kita mendapatkan nilai yang besar. Itu kan bagi orang yang memiliki kemampuan. Pertanyaan kita adalah bagaimana dengan hamba-hamba Allah dan umat Muhammad yang tidak memiliki kemampuan. Tentu adalah Allah alangkah bijaksana bahkan adil. Jadi kalau dalam memaknai sebuah hadis ini ada makna, kalau boleh katakan ada makna secara makna zohiri, ada makna al-batin. Dalam istilah Syekh Ibnu Arabi, ada khusus untuk kalangan yang dilihat secara zohirnya, ada juga perlu khusus dilihat secara ruhani. Nah, kalau kita kembali ke laptop, kalau kita memahami yang namanya Rasul di dalam diri, maka kita bisa mengunjunginya. Maka berakulah hadis ini. Jadi kalau kita mengunjunginya Muhammad di dalam diri, Rasul di dalam diri, maka dia sama dia adalah mengunjungi pada ketika tadi kata Rasulullah, "Anjani pihayati." Telah hidup. Iya, karena Rasul tidak akan mungkin mati. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah. Sedangkan Allah punya sifat adalah al-baqa, langgeng. Mungkinkah Allah yang maha yang memiliki sifat yang langgeng, memiliki kekasih yang sifatnya fana, yang bisa hancur? Justru tidak akan mungkin. Jadi harus apple to apple, harus sederajat. Allah yang maha langgeng, maka punya kekasih juga harus langgeng. Nah, tentu hal pemahaman ini harus dibuka secara pelan-pelan oleh para guru-guru. Nah, mungkin kepada sahabat yang namanya Gustian, marilah kita secara tahap demi tahap membuka makna daripada yang namanya Rasul yang ada di dalam diri. Sehingga kalau kita telah memahami Rasul di dalam diri, sama nilainya sama dengan kita telah mengunjungi kepada makam yang ada nun jauh di sana di Madinah. Enak kan? Nah, kalau kita demikian, kita bisa kapan saja mengunjunginya. Karena Allah bilang bahwasanya yang namanya manusia ini adalah mikrokosmos, jagat raya inilah makrokosmos. Yang namanya jagat raya makrokosmos ada dalam mikrokosmos. Bahkan dalam jangankan Nabi, jangankanlah Rasul, Allah sendiri sudah ada bersemayam dalam diri manusia. Loh, mana ayatnya? Wa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa Allah senantiasa selalu bersama engkau di mana saja berada. Dalam ayat yang Allah mengatakan innahu aqrabu ilai min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu adalah lebih dekat daripada orang. Semuanya telah menuju ke sini. Semuanya telah menuju ke sini. Maka dalam era sekarang ini pandemi, yang lebih banyak kita bekerja di rumah, bahkan belajar pun di rumah, itu sebenarnya karena era sekarang itu adalah sebuah peringatan bahwa kita yang selama ini selalu menggunakan namanya outdoor journey, mengadakan perjalanan keluar, terutama juga dalam konteks keluhan, selalu mencari keluar, sehingga kita ziarah juga harus keluar jauh-jauh, ya mending kalau kita memiliki kemampuan. Nah, kalau enggak, loh, akhirnya kita pesimis untuk bisa menemukan nilai tersebut. Tentu tidak demikian. Oleh karena itu, temukanlah Rasul di dalam diri sehingga kita bisa kapan saja mengunjunginya. Para guru mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada salikin, tentang bagaimana menemukan diri.
tentang bagaimana mengenal Rasul yang di dalam diri, sehingga setiap saat pun bisa mengunjunginya, nilainya adalah tidak jauh berbeda dengan Fathul Quran. Adapun kita pergi ke sana itu ingin mencocokkan antara apa yang telah kita dapati di dalam diri dengan tentang bagaimana dalam sirah, dalam sejarah kehidupan realitas. Kita mencocokkan ke sana itu. Itu adanya kita ingin mencocokkan antara syariat dan hakikat, antara mana lahiriah dan antara makna batin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus dari sahabat yang ada di Medan ini, janganlah khawatir ya, Bang. Silakan. Saya yakin di negeri di kawasan Sumatera ini banyak para guru-guru yang memiliki pendalaman pengetahuan yang dalam tentang diri manusia. Itu menerangkan bagaimana kita bisa mengunjungi yang namanya Rasul setiap saat, kapan saja dan di mana saja berada. Kita tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tapi kapan saja kita bisa mengunjunginya, bukan sekadar mengunjungi, bahkan juga bisa kapan bisa bercakap-cakap. Karena kalau kita telah menemukan Rasul sangat dahsyat. Karena tugas Rasul cuma dua. Artinya kalau kita telah menemukan rahasia diri dalam diri manusia, tugasnya cuma dua apa? Basyiron wa nadziron. Dengan memberikan kabar baik dan peringatan. Alangkah bahagia dan alangkah indahnya kepada para sahabat yang telah memahami dan menemukan Rasul yang ada dalam dirinya, sehingga satu saat pun dia bisa mengunjunginya. Jadi pesan saya khusus ke Bang Gustian yang tadi, ataupun sahabat yang lain di mana saja berada, silakan temukanlah Rasul yang ada dalam diri. Caranya adalah temulah para guru-guru yang sekarang masih ada lahir, karena belajar itu harus senantiasa ada guru. Tidak cukup kita belajar hanya sekadar dari buku, atau mungkin sekarang tidak cukup belajar dari media-media. Lebih baiknya kita setelah kita belajar dari media, karena ini sekarang sudah banyak YouTube, hanya sekarang saya memberikan berbagi pemahaman. Setelah baik, kalau menurut itu bagus, barulah kita diadakan kontak langsung dengan para guru yang menurut kita adalah sudah pas dengan hati. Silakan kontak. Dan kapan mengikuti para gurunya? Mungkin nanti kalau sudah selesai pandemi, kita bisa bersilaturahmi, kita kopi darat, itu alangkah baiknya. Karena seorang guru itu harus ada ijab kabulnya. Tidak sekedar kita hanya mendengarkan saja, alangkah baiknya ada perkalian antara guru dan murid. Sebelum saya tutupi, saya ingin menggarisbawahi bahwa berziarah itu atau mengunjungi yang namanya Rasul itu jangan terikat dengan waktu dan tempat, tapi kapan saja dan di mana saja, kuncinya adalah temukan Rasul yang ada dalam diri. Kemana cara menemukan Rasul dalam diri? Kuncinya sederhana, datangilah guru-guru yang membawa pemahaman ke dalam diri. Jangan membawa pemahaman keluar diri. Yaitu bagaimana melakukan kita inner journey, perjalanan ke dalam, jangan terlalu melakukan keluar, namanya ke outer journey. Mungkin itu yang bisa saya berbagi dan menjawab terhadap pertanyaan sahabat kita yang dari Medan. Semoga bermanfaat. Ini adalah sekedar berbagi pemahaman. Semoga sahabat juga memiliki pemahaman yang lain. Itu alhamdulillah. Semakin banyak pemahaman itu semakin memperkaya dan akan mendekati terhadap pemahaman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada komentar yang ingin disampaikan yang belum sempat secara langsung, silakan tulis di bawah komentar ini. Yang pastinya kami doakan semoga para sahabat di mana saja berada senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan hidayah dan taufiknya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.